Orang ditolak Allah itu kalau sakit, enggak ada hadis begitu. Orang ditolak Allah itu kalau dia mati, enggak ada hadis begitu. Lalu apa tanda orang ditolak Allah? Jangan lupa subscribe, like, and share. Ayyaj'ala syughlahu fima ya'nih. Dia sibuk ngurus yang enggak penting. Mengerikan nih, menakutkan. Jadi kalau kita lihat ada orang sibuk ngurus yang enggak penting, itu tanda dia ditolak Allah. Walaupun umurnya panjang, walaupun duitnya banyak, walaupun orangnya berilmu, walaupun orangnya ganteng, walaupun orang kaya raya, kalau dia sibuk ngurus yang tak penting, berarti dia ditolak Allah. Na'udzubillah. Wa naqala Ibnu Salahi an Ibni Abi Zaid. Ibnu Salah, ahli hadis yang punya kitab Muqaddimah Ibnu Salah, meriwayatkan dari Ibnu Abi Zaid, jima'u adabil khairi, kumpulan dari segala adab etika kebaikan, wa azimmatuhu tatafarra'a min arba'ati ahadis. Kalau dikumpulkan semua adab ini, maka yang paling utamanya itu hanya ada 4. Yang pertama hadis ini. Hadis ini maksudnya mana? Ya ini hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Kalau mau lihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang enggak penting. Yang kedua, wallazi ba'dahu, yaitu hadis setelahnya. Hadis mana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak akan beriman sebelum kau sayang pada saudaramu sama seperti sayang pada diri sendiri. Jangan sampai kita lakukan pada orang lain kalau perbuatan itu tidak baik pada diri kita. Karena orang lain itu sama macam diri kita. Bagaimana kita bisa merasakan perasaan orang lain? Kadang kita kan tak begitu. Ah, dia aja kok. Padahal diri dia itu adalah diri kita. La talmizu anfusakum, jangan ejek diri kamu. Loh, mana ada orang ngejek dirinya? Karena ketika kita ngejek orang, kita sedang ngejek diri kita. La taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu. Karena ketika kita membunuh orang, kita sedang membunuh diri kita. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh orang lain, seolah-olah dia sudah membunuh semua orang. Karena kita satu jiwa. Maka puncak iman adalah ketika kita bisa merasakan perasaan orang lain. Wa khabar, dan hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik, kalau tak sanggup diam. Yang keempat, la taghdab, jangan marah. Semua adab, akhlak, etika, moral, akhlakul karimah, cuma 4 ini saja isinya. Pertama, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Kalau mau lihat kualitas keislaman seorang, lihat bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tak penting. Setelah itu, tidak beriman kamu sebelum kau sayang pada saudaramu seperti sayang pada diri sendiri. Yang ketiga, kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan yang baik-baik, kalau tak sanggup diam. Yang keempat, jangan marah. Habis. Jadi kalau ada orang mengajarkan akhlak itu ada 100, akhlak itu ada 1000, ringkas, tinggal 4 ini. Amalkan, maka sudah mengamalkan seluruh akhlak. Wa fil musnad, dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, min husni islamir mar'i qillatul kalami fi ma la ya'nih. Kalau mau lihat kualitas keislaman seseorang, ngomongnya sedikit kalau enggak penting. Saya sudah banyak ketemu orang, ternyata kita ini makin tua, ngomong kita makin banyak. Jadi yang saya khawatirkan, makanya saya selalu kalau sambutan itu pakai poin. Saya takut ngomong ngelantur. Tolong Ustaz Abu Somad berikan komen, saya berikan 5. Termasuk sore tadi, Ustaz berikan penutup, saya tutup dengan 3 poin. Karena pengalaman saya melihat orang yang sudah lanjut usia, itu ngomong entah kemana-mana, nggak fokus, dan itu bisa aja terjadi pada diri kita. Bahkan ada ngomong tuh sampai 2-3 kali ulang seperti CD rusak. Ulang, habis itu ulang.
Betulnya orang udah nggak menarik dengar, tapi dia dengan PD-nya, itu jadi itu penyakit. Betul itu doa, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhilil umri. Ya Allah, jauhkan aku dari usia hina. Disebut usia hina. Kenapa? Karena orang menganggapnya hina, tapi dia tetap juga pede. Itu na'udzubillah. Dan kita bisa aja mengalami itu. Tapi saya pernah pergi ke suatu daerah. Di situ banyak orang tua-tua, 70, 80, 70, 80, tapi nggak banyak ngomong. Diam aja. Lama-lama saya bingung, saya tanya. Saya tanya satu, jawab satu. Saya tanya satu, jawab satu. Kenapa orang ini banyak diam? Rupanya dia punya setoran. Taunya waktu dia nanya, Anda Abdul Somad? Ya, Datuk. Kami mengamalkan baca kulhu, apa hukumnya? Berapa? 300.000. Jadi kulhu Allah itu dibaca 300.000 mengejar satu khatam. Saya cari-cari hadisnya, ternyata ada. Siapa yang membaca kulhu Allah 300.000 kali, dikuatkan Allah keimanannya, dijaga dari kekufuran, kemunafikan. Jadi mereka selalu punya target itu. Maka tasbih kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kulhu Allahu ahad. Dia mau ngejar 300.000. Jadi kehadiran kita di situ justru mengganggu bacaan dia. Jadi kita ngajak, apa kabar Pak? Sehat. Udah lama, udah. Beda dengan orang yang nggak punya wirid. Begitu dia ketemu ngawan ngobrol, orang ceramah pun dia nggak perlu. Jadi ini penting bagi kita yang udah usia 40. Kita akan mengalami masa-masa itu. Kita begitu bangganya cerita ke anak-anak muda tentang masa muda kita dulu, padahal bagi mereka itu udah nggak menarik. Cuman karena mereka segan aja, mereka anggap ya kayak ya apalagi kita kaya, duit kita banyak, dia anggap ya maksud dia duit kau tak keluar-keluar. Jadi cobalah untuk mewiridkan zikir. Jadi orang tarekat Naksabandiah itu satu harinya 5.000. Seminim-minimnya 1.000. Allah Allah. Allah 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 Allah. Makanya tasbihnya cepat. Allah 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 Allah. Jadi kalau kita sibuk dengan wirid kita, jadi kita tak sibuk banyak ngomong. Baik, kita lanjutkan. Wa fi Sahih Ibnu Hibban. Dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, marfu'an, hadisnya marfu', sanadnya sampai ke Nabi. Fi suhufi Ibrahim, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran Ibrahim. Wa 'alal 'aqili ma lam yakun maghluban 'ala aqlihi ayyakuna lahu sa'at. Orang yang berakal, supaya jangan sampai dia kalah, maka dia mesti punya saat. Waktu itu dibagi beberapa saat. Pertama, sa'atun yunaji fiha rabbahu, saat untuk bermunajat kepada Allah. Berdoa, berserah diri, berzikir. Dua, sa'atun yuhasibu fiha nafsahu, introspeksi diri. Dari pagi tadi saya ngapain aja, kemana aja, ngomong apa aja, melangkah kemana aja, buat aktivitas apa aja, udah baca apa aja, udah ngomong apa aja. Tiga, yatafakkaru fiha fi sun'illah, berpikir tentang ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, penciptaan siang dan malam, la ayat. Pikirkan itu. Empat, sa'atun yakhlu fiha li hajatihi minal mat'am wal mashrab, ada saatnya untuk makan minum. Wa 'alal tiga, ada saatnya munajat pada Allah, ada saatnya introspeksi diri, ada saatnya memikirkan ciptaan Allah, ada saatnya untuk makan minum dan kebutuhan lainnya yang bersifat pribadi. Jadi Islam itu adil sama baginya. Jangan hidup ini cuma makan minum, tidur, mati. Jangan pula hanya berpikir aja, mikir terus, tak pula makan minum. Nah, jadi ada keseimbangan. Wa 'alal 'aqili, orang yang berakal, alla yakuna sa'yan illa li thalathin, jangan melakukan sesuatu kecuali tiga. Pertama, tazawwudi lima'adin, siapkan bekal untuk mati.
Ini perjalanan panjang. Kalau perjalanan umroh 11 hari, bawa bumbu pecal, bawa minyak angin, bawa kayu putih, ini perjalanan panjang bukan 11 hari. Perjalanan panjang. Apa bekal yang sudah kita siapkan? Untuk alam barzah nunggu hari kiamat. Nanti bangkit dari kubur, titian siratal mustaqim, penerimaan amal, hisab, surga neraka. Tazawwad lima adid. Au marammatin lima ashin. Mempersiapkan untuk kehidupan. Jadi kalau ada orang mikir nanti kerja apa, makan apa, bekal nikah, rumah, kendaraan, enggak salah, karena untuk persiapan. Yang salah itu karena sibuk untuk persiapan hidup sampai lupa ibadah, lupa baca Quran, lupa zikir, hantam kromo, enggak lihat halal haram. Itu yang enggak betul. Au ladzatin fi ghairi muharramin. Kelezatan, kenikmatan, tapi enggak haram. Makan lezat, enggak haram. Jangan berlebihan. Minum lezat. Kelezatan mata, kelezatan telinga, kelezatan fisik. Wa 'alal aqili ayyakuna basiran bi zamanihi. Orang yang berakal itu mesti melihat dengan pandangan akal, basir, batin terhadap zamannya. Muqbilan 'ala sya'nihi, dihadapi segala rintangan. Hafizan li lisanihi, jaga lidah, jangan ngomong sembarangan. Wa man hasiba kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fi ma ya'nih. Siapa yang ngitung ngomongnya, maka ngomong yang enggak penting pasti dikit. Siapa yang ngitung-ngitung ngomongnya, maka ngomong enggak penting pasti dikit. Ai li'anna man lam ya'udda kalamahu min amalihi jazafa fihi wa la yataharra. Siapa yang tidak menghitung omongannya, enggak kira-kira omongannya, pasti dia akan ngelantur dan dia tidak peduli. Apa aja. Kadang kita ada tuh ngobrol sama orang, semua dia bahas. Sampai kita bingung, dalam hati kita, apanya tema dialog ini? Semua. Lewat pesawat dia ceritakan. Nengok ada anak kecil dia bahas. Enggak berhenti-berhenti. Saya sering tuh kalau udah ceramah, duduk merhatikan orang ngomong. Ustadz ini ternyata pendiam ya, nggak seperti yang kami tonton. Dalam hati saya, udahlah aku tadi ceramah bercakap, ini mau cakap juga lagi. Jadi kalau nggak jelas tujuannya apa ya bicara. Wa min thamma lamma khafiya dzalika ala Mu'adz. Ketika hal itu tidak dilihat oleh Mu'adz, Nabi dia berkata, ya Rasulullah, atu'akhidhu bi kulli ma natakallamu bihi? Apakah semua yang kita bicarakan itu dihitung? Ngomong dari pagi tadi, siang, sore, sampai hari ini, apakah semua pembicaraan kita itu akan dihitung? Sakalat ka ummuka ya Mu'adz. Sakalat ka ummuka ungkapan. Wa hal yakubbun nasa ala manakhirihim fin nari illa hasaid alsinatihim. Apakah manusia itu disungkurkan dengan tenggorokannya ke dalam neraka jahanam kalau bukan karena lidahnya? Ya Rasulullah, apakah omongan kita ini dihitung? Orang masuk neraka itu kan gara-gara omongannya, Mu'adz. Sedekahnya rusak itu kan gara-gara ngomongannya. Catatan amalnya kotor kan gara-gara omongannya. Dia jadi makan bangkai saudaranya juga jadi gara-gara omongannya. Oleh sebab itu hati-hati dengan omongan. Alhamdulillah sekarang orang enggak ngomong. Kalau dulu kan kalau ngobrol ngomong semua. Sekarang enggak, sunyi semua. Tapi tangan main. Rawat Tirmidzi wa ghairuhu. Imam Tirmidzi meriwayatkan. Kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu. Semua ucapan anak Adam akan dihitung. Illal amru bil ma'ruf, kecuali amar ma'ruf nahi munkar. Wa dzikrullah. Semua amal anak Adam, amal manusia itu menjadi hukuman bagi dia kalau tak ada maknanya, sia-sia. Kecuali 3 saja, amar ma'ruf, nahi munkar, zikir. Ayo salat, amar ma'ruf. Jangan pacaran, nahi munkar. Ayo puasa sunat, amar ma'ruf. Jangan pakai sabu, nahi munkar. Banyak-banyak ingat Allah, zikir. Makanya kalau ngomong, kira-kira ngomong kita itu masuk enggak dalam 3 kategori tadi? Amar ma'ruf, nahi munkar, zikir.
Kalau masuk, lanjutkan. Enggak masuk, diam. Wa akhrajat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan, anna rajulan mata, ada seorang laki-laki meninggal, syahidan, mati syahid, kama fi riwayatin. Faqala akhar, abshir bil jannah. Bahagialah engkau wahai orang mati syahid masuk surga. Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, awala tadri, apakah kau tak tahu? Fala allahu takallama bima la ya'ni. Oh, selamat ya mati syahid. Kata Nabi, awala tadri, apa kau tak tahu? Fala allahu takallama bima la ya'ni. Boleh jadi dia memang mati syahid, tapi dia selama ini banyak ngomong yang enggak penting. Au bakhila bima la yughni, atau dia orangnya bakhil. Ternyata yang membuat orang mati syahid jadi rusak itu dua. Pertama, lidah. Kedua, pelit. Ada orang lidahnya baik. Lidahnya baik, pelitnya minta ampun. Ada orang lidahnya kasar, tapi dermawan. Monyet, beli nasi bungkus lu. Kasar memang, tapi dermawan. Yang paling parah, udahlah lidah kasar, pelit minta ampun. Orang mati syahid itu tidak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Tapi gara-gara yang dua ini, Nabi, apa kata Nabi? Apa ente nggak tahu kalau ini ngomongnya banyak, nggak penting-penting pun dia omongkan juga. Apa ente nggak tahu kalau orang ini bakhil, pelit, medit, kedekut. Terakhir, akhrajal Uqayli, Imam Al-Uqayli meriwayatkan hadis marfu. Disebutkan dalam kitab Ad-Du'afa dari Abu Hurairah. Aksarun nasi dzunuban, orang yang paling banyak dosanya, aksaruhum kalaman, yang paling banyak ngomongnya. Oleh sebab itu malam ini kita tak banyak-banyak ngomong, kita cukupkan sampai sini. Aksarun nasi dzunuban, orang yang paling banyak dosanya, aksaruhum kalaman, orang yang paling banyak ngomongnya, fima la ya'ni, yang enggak penting. Saya berharap mudah-mudahan omongan kita sampai halaman 303 ini penting-penting semua. Amin.